Ya, sementara kita ngelihat keluar dulu. Keluar kantor, cuaca cukup cerah. Aktivitas sudah mulai bergerak. Oke. Oke kawan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Di sini saya coba untuk melihat berita apa yang masuk ke video saya, ke HP saya. Hari ini hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Di video populer ada The Best Woodworking Project berupa short video dari GSDI Maker. Kemudian This is Indonesia masih masuk trending ya, dari Atta Bius Aurel Krisdayanti. Kemudian ada Geger Geden, ini apa ini? Oh, lagu dari Yeni Inka Fit New Palapa, itu video di tingkat 3. Kemudian di berita ada peran Josh Mendes di balik keputusan Cristiano Ronaldo. Ini dari kompas.com. Coba kita lihat beritanya. Peran Josh Mendes di balik keputusan Cristiano Ronaldo ke Manchester City, ditulis oleh versi A Idris 7 jam yang lalu. Apa beritanya? Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 menjadi hari penting bagi masa depan Cristiano Ronaldo. Agen sang pemain Josh Mendes bertemu dengan perwakilan klub untuk membahas nasib kliennya. Menurut berbagai media di Eropa, Juventus meminta sekitar 30 juta euro sebelum mengizinkan Cristiano Ronaldo meninggalkan klub. Tuh, ini apa semacam denda gitu ya. Oke lah, itu berita headline dari Kompas. Kita lanjutkan ke berita berikutnya, yaitu tentang begini pola vaksinasi berbayar yang bakal diterapkan, dari Medcom. Ya, beritanya begini pola vaksinasi berbayar yang bakal diterapkan tahun depan. Berbayar nih ya, tahun depan sudah nggak ada gratisan lagi. Dari Jakarta diberitakan pemerintah tak henti menggencarkan berbagai upaya guna mempercepat penyuntikan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah memutuskan menggelar vaksinasi berbayar dan akan diterapkan mulai tahun depan. Wakil Ketua Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Golongan Karya Melki Lakalena menjelaskan, artinya nantinya pola vaksinasi berbayar akan dilihat berdasarkan kategori penerima bantuan iuran atau PBI. Nah, ini perlu penjelasan lebih lanjut ya. Nah, ini katanya ya. Jadi dia mengatakan yang masuk kategori PBI iuran dibayar pemerintah. Sementara yang tidak, mereka masuk kategori penerima vaksin yang bisa berbayar. Dikatakan dalam tayangan Metro Siang di Metro TV pada hari Kamis 26 Agustus 2021. Itu berita dari Medcom. Kemudian berita lain dari Kumparan, yaitu
Dia memperlihatkan tampang Ustadz Yahya Waloni usai ditangkap polisi. Ini dari Kumparan nih, coba lihat beritanya. Tampang Ustadz Yahya Waloni usai ditangkap polisi terkait penistaan agama. Bareskrim Polri menangkap Ustadz Yahya Waloni terkait dugaan ujaran kebencian. Yahya dilaporkan diduga terkait ceramah yang menyebut Bible palsu. Yahya Waloni ditangkap di kawasan Cibubur, Jakarta Timur hari Kamis kemarin tanggal 26 Agustus oleh tim Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Nah, itu berita dari Kumparan. Kemudian olahraga, yaitu Dani Pedrosa akhirnya mengerti penyebab Valentino Rossi. Ini apa terusnya nih? Dari KPJ, kilometer per jam ya. Diberi judul Dani Pedrosa akhirnya mengerti penyebab Valentino Rossi pelan. Nah, ini headline-nya, ketika merasakan balapan lagi di Austria setelah memutuskan untuk pensiun, Dani Pedrosa sadar bahwa arena MotoGP semakin berkembang, baik dari teknologi motor hingga persaingan di dalam sirkuit. Makanya Dani Pedrosa mengakui bahwa level Valentino Rossi sebagai pembalap masih tinggi, karena meskipun dia umurnya lebih muda dari Valentino Rossi, Pedrosa mengaku bahwa dia kesulitan bersaing dengan pembalap lain di sirkuit. Ya, itu berita dari KPJ. Dan kita lanjutkan ke berita yang lain. Wah, ini berita aneh nih. Wanita ini berhubungan dengan simpanse. Nah, coba beritanya, headline-nya. Wanita ini berhubungan dengan simpanse dan dilarang masuk kebun binatang. Nah, ini beritanya dari mana ya? Oh, Insert Life, ditulis oleh Dias Samsurizal 12 jam yang lalu. Ini beritanya nih. Adi Timmermans, wanita asal Belgia, ditolak masuk ke kebun binatang Anweb karena memiliki hubungan dekat dengan seekor simpanse jantan bernama Cita. Melansir Auditi Sentral, Adi mengunjungi Cita selama 4 tahun berturut-turut hingga simpanse jantan tersebut dijauhi oleh kawannya. Lucu juga ya, ada yang cemburu. Simpanse ini cemburu. Oke, berita lanjutnya ada dari ini ya, Raffi Ahmad memberikan hadiah. Ini mobil mewah pemberian Raffi Ahmad. Nah, ini apa beritanya? Ini mobil mewah pemberian Raffi Ahmad buat Ucok Baba. Dari suara.com, ditulis Alfian Winanto 22 jam yang lalu. Ini Alibaba nih. Ini juga orang terkenal nih. Nah, sip. Beritanya, komedian Ucok Baba mencoba mobil barunya saat ditemui di kafenya di kawasan Cipayung, Depok, Jawa Barat hari Rabu tanggal 25. Salah tanggal ini. Ya. Oke, itu beritanya dari Suara. Kemudian nih ada dari republika.co.id. 5 film sejarah yang dianggap tidak akurat. Nah, coba lihat beritanya. Ini pernah lihat. Sebagai penonton suka menyimak film sejarah yang bisa membawa mereka kembali ke titik waktu pada masa lampau. Namun, tidak semua sinema benar-benar sesuai dengan peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Coba.
filmnya apa aja nih. Di antaranya ini ya, Marie Antoinette tahun 2006 ya. Kemudian ada Apokalipto 2006. Kemudian ada JFK 91. Kemudian ada Imitation Game 2014. Terus ada The Private Life of Henry 8 ya, tahun 1933. Iya, ya. Oh, ini film komedi yang lama. Oke, lanjut ke berita berikutnya, yaitu tentang presenter Dita Fahrana gugat cerai suami. Nah, ini umum. Cat Nikita Mirzani dan Fitri Salhutera tersebar. Nah, ini apa ini? Tersebar Angel Elga, aku orangnya, itu begitu. Dari Jawa Postnya. Chat WhatsApp percakapan Nikita Mirzani dengan Fitri Salhutera kembali tersebar. Kali ini chat tersebut membicarakan soal kasus Angel Elga dengan Vicky Prasetyo. Oh gitu. Oke. Selanjutnya ini ada kabar visa Kanada mungkin menjadi pilihan bagi penduduk dari Indonesia. Apa mungkin ini kemudahan? Oke, informasi dari Hai Bunda, itu tak perlu cemas. Ini strategi hadapi si kecil yang aktif. Nah, itu. Terus dari Grid Otomotif ya, otomotif. Semua pemilik motor harus tahu huruf R di busi motor. Nah, coba kita lihat beritanya. Semua pemilik motor harus tahu huruf R di busi motor, artinya bukan racing, wajib diketahui maknanya. Ini zaman sekarang banyak beredar busi dengan kode R besar ya. Jangan sampai disangka racing atau alias bisa meningkatkan performa. Punya ukuran kecil bukan berarti busi ini komponen yang sepele, makanya pilih-pilih busi nggak bisa asal. Nah, zaman sekarang banyak beredar busi dengan kode R, jangan sampai disangka racing alias bisa meningkatkan performa. Jangan pula sampai kejadian karena merasa motor buat harian jadi nggak mau busi berkode R karena disangka buat balap. Kode R pada busi ternyata punya arti resistor. R resistor artinya tahanan, bukan racing. Resistor tersebut berguna untuk membuang induksi kelistrikan agar tidak mengacau ECU pada motor injeksi. Oh gitu. Oke, istilahnya anti induksi. Oke. Lanjut berita berikutnya. Ini objek wisata di Kerawang masih ditutup selama perpanjangan. Nah, Wiku, selama COVID-19 berevolusi kita juga harus berevolusi juga ya, itu istilahnya. Juru bicara pemerintah penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengingatkan kepada masyarakat untuk terus beradaptasi menjalankan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitasnya. Upaya ini harus terus dilakukan selama virus corona masih terus berevolusi sehingga dapat mencegah terjadinya penularan maupun infeksi yang parah. Ini dari Wiku ya, dilansir oleh Republika. Kemudian dari luar negeri beritanya, krisis Lebanon, Uni Eropa nyatakan siap bantu. Kemudian masih dari Republika, fosil paus berkaki 4 ditemukan di Mesir. Nah ini sasar milenial, Generali luncurkan produk asuransi dari Kompas.
Eni Sarewati, ini keindahan mata ini. Ini dari Kompas lagi. Ronaldo minta dijual, sinyal pulang ke Manchester makin apa ini? Makin kuat. Jadi Feril Dennis 1 jam yang lalu. Ini mega bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo dilaporkan ingin meninggalkan Juventus dan telah meminta pihak klub untuk menjualnya. Aduh, barang dagangan nggak dijual minta dijual. Laporan terkait keinginan Cristiano Ronaldo untuk pergi ke Juventus disampaikan oleh pakar transfer dunia Fabrizio Romano pada hari Jumat 27 Agustus 2021 pagi. Ya ini. Nah, ini ada berita bagaimana jika dosis kedua terlambat. Nah, ini tentang vaksinasi. Nah, ini Ola Ramlan ogah tanggapi masalahnya dengan Nindi. Ini tentang artis. Nah, ini siapa nih? 3 tahun LDR, Tara Basro akhirnya sowan ke rumah. Tara Basro siapa ya? Gak kenal. Oh, banyak yang akses juga ternyata, agak berat. MSN. Oh, sowan ke rumah mertua di Eropa. Tara Basro baru-baru ini diketahui menemui sang suami Daniel Adnan untuk pulang ke kampung ke Praha. Praha itu Ceko. Melalui unggahan di Instagramnya, Tara memperlihatkan video momen perjalanannya mulai dari berada di bandara, naik pesawat hingga akhirnya mendarat di Praha. Oke, itu beritanya. Lanjut. Ini ada info iklan. Ingin beli jam tangan Swiss hanya hari ini, diskon 90%. Murah. Yang punya duit murah. Ini dari Hai Bunda tentang anak ya kan, dukung perkembangan otak si kecil. Nah, ini ada grid auto Yamaha RX King glowing kena resto mod. Nah, ini yang suka sama ini ya, bisa dibuka di grid auto. Nah, ini kemarin masih ada aja nih kritik sosial melalui mural di sudut ibu kota. Ini berita kemarin masih ada. Oke, teman-teman, kawan-kawan semua, ini yang berita yang ada di HP saya ya. Mungkin di HP teman-teman beda. Silahkan tinggalkan jejak di komentar dan terima kasih sudah berkunjung, sudah melihat Wono dan menyajikan satu konten berita pada hari ini. Salam sehat, sampai jumpa.